Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala badal kitab rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa syekhna fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati. Utawi pira-pira syarat wajib Jumat iku sab'atu asya'a. Itu pira-pira perkara rupane al-Islam wal bulugu balik wal aqlu berakal wal hurriyatul merdeka wal dzukuriyatul lanang wa sihhatu lan sehat wal istiqonu lan omah-omah. Wasyara itu wujubiha wasyara itu fi'liha utawi pira-pira syarat nglakoni salat Jumat iku salah satu antakuna apa al-baladu iku misrana al-qaryatan wa yakuna apa al-adadu arba'ina min ahlil Jum'ati wa yakuna al-waqtu baqiyah fa in kharaja al-waqtu al-wajibiyat asyurut syuriyat al-dhuhran rawuh jamaah bab ingkang inggih punika menjelaskan syarat dan rukun sholat Jumat. Dalil tentang sholat Jumat yaitu Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzul bait. Itu Al-Qur'annya. Hadisnya salah satunya la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununa minal ghafilin. Syarat wajib sholat Jumat wonten itu. Yang pertama Islam balik berakal merdeka laki-laki sehat dan menetap penduduk asli. Istilahnya mustautin diri disebatakan istiton mustautin itu penduduk asli. Sehingga dari 7 syarat wajib sholat Jumat ini sama ada beberapa yang dikecualikan hukumnya tidak wajib ain. Pertama adalah balik, maka anak kecil tidak wajib sami dengan sholat. Berakal berarti orang gila tidak wajib, merdeka budak tidak wajib. Cuma sama nih kok insya Allah betul nonton budak. Jadi budak itu sanes membantu. Budak itu orang yang sudah dijual dirinya. Ini budak untuk bekerja. Kira-kira saat ini wonten boten bukan sing boten. Merdeka.
laki-laki. Nah, bedanya dengan sholat diantaranya ini. Syarat yang kelima adalah laki-laki, maka perempuan tidak wajib. Syarat yang keenam adalah sehat, maka sakit tidak wajib jumatan. Al-istiton. Syarat yang ketujuh adalah penduduk asli, maka musafir tidak wajib. Nah, dari syarat-syarat ini maka bagaimana hukumnya orang yang tidak wajib-wajib tadi? Hukumnya bagi orang yang tidak wajib bukan sunnah. Jadi wajib itu betul mesti kemudian kebalikannya sunnah, betul. Jumatan bagi perempuan, apa hukumnya? Laki-laki kan wajib, perempuan hukumnya bukan sunnah. Karena kalau sunnah menawi wonten yang istri kok temu Jumatan, maka dia harus sholat zuhur. Amargi boten mungkin sunnah menggantikan wajib. Menawi Jumatan itu dihukumi sunnah bagi perempuan, maka jika ada perempuan yang sholat Jumat, dia harus sholat zuhur. Karena Jumatan yang hukumnya sunnah bagi dia tidak mungkin menggantikan posisi itu. Jadi sholat Jumatnya ini maksudnya. Kalau mengikutinya ini, tapi sholat Jumatnya itu bagi perempuan hukumnya fardu mukhayyar. Wonten teng usul fikih niku disebutkan fardu mukhayyar. Napa niku? Milih mukhayyar itu milih Jumatan, sholat Jumat. Apa milih sholat zuhur? Nek wis sholat Jumat, ya gak usah sholat zuhur. Nek sholat zuhur berarti sholat Jumat mukhayyar. Sehingga ketika orang perempuan sudah ikut Jumatan, dia tidak wajib sholat zuhur, sudah ada sholat zuhur. Sebenarnya bukan hanya perempuan mawon, sinten wae sing boten wajib. Yang sakit boten wajib. Sami musafir perjalanan boten wajib. Fardu ain. Tapi ketika musafir di dalam perjalanan, orang yang sedang bepergian sholat Jumat ya sudah, tidak perlu sholat zuhur. Seandainya yang tidak wajib tadi dihukumi sunnah dalam perjalanan sedang bepergian terus tidak akan sholat Jumat, dia harus sholat zuhur dulu. Kemudian sehat, nah istiton. Wonten kalih pengertian, ada dua pengertian di sini. Pertama, yang hukumnya wajib dan mengesahkan sholat Jumat itu adalah penduduk asli. Artinya, ketika sholat Jumat itu mengikuti yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan yang mensyaratkan bahwa sholat Jumat itu harus 40, maka sholat Jumat di situ dihukumi sah jika 40 orang yang ikut itu semuanya adalah penduduk asli, minimal 40 ya, lebihannya penduduk asli. Kalau kurang maka tidak salah ketika memakai pendapat yang mensyaratkan 40 orang. Berarti syarat sholat Jumat itu jumlah syarat sholat Jumat itu pendapatnya bersetunggal. Wonten sing menghukumi tidak harus, wonten sing berpendapat, ada pendapat yang tidak harus 40, 12, ada 18,
iya, cukup juga. Nah, fikih ya tadi, buat satu pendapat. Madhab empat, madhab itu kan sekawan ya kan, apa itu mujma' yang dipun ikuti Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hambali. Maka ketika untuk sholat Jumat ini memakai qaul yang mensyaratkan 40 orang itu harus berdoa sendiri. Ketika kurang dari 40 maka Jumatannya tidak sah. Ketika tidak sah maka setelah sholat Jumat dia harus sholat zuhur. Di sholatnya 2 kali. Itu ketika memakai pendapat yang mensyaratkan 40. Menawi damel pendapat yang tidak mensyaratkan 40 ya sudah, berapapun ketika di desa itu, di tempat itu, di kampung itu sudah melaksanakan Jumatan, ya sudah tidak usah sholat dulu. Jadi eco, makanya disebutkan di dalam makalah itu al-ikhtilafu rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat bagi umatnya, bagi orang-orang. Nek memahami. Lah saat ini masalahnya beda pendapat, tapi kemudian yang beda pendapat itu mencemooh, menghina, menyalahkan yang beda pendapat, yang tidak sama dengan dia. Nek gak podo karo dheke disalahno, dimusyrikno, dibid'ahno. Lah itu masalahe. Berarti orang yang seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum begitu paham. Dia niku nek paham, itu gak gampang nyalahno. Wong iku nek gampang nyalahno berarti ngopine turun pada atur, kurang ngopi. Nah, kembali ke tadi bahwa yang ketika memakai 40 maka ketika kurang nggak sah. Yang kedua, dia wajib Jumatan tapi tidak mengesahkan sinten yang mungkin, tapi boten penduduk asli, menetap tapi boten penduduk asli. Ya menetap tapi badhe wangsul ngoten niku lho. Nah, contoh sing buangan itu santri. Nah, pondok pesantren ini. Santri itu mungkin, tapi boten penduduk asli. Maka ketika dia sholat Jumatnya bagi dia hukumnya wajib, tetapi tidak bisa mengesahkan. Ketika di situ penduduknya kurang atau penduduk aslinya kurang dari 40, ketika memakai yang pendapat 40 itu syarat wajib. Kemudian syarat sahnya, syarat pelaksanaan sholat Jumat wonten 3. Pertama, dilakukan di desa. Istilahnya kalau diterapkan di sekarang sangat berbeda. Jadi kita pilih antakuna al baladu misron. Jadi dilaksanakan di kota. Misron itu kota. Aukoryatan utawa desa. Nah, niki nek diartikan secara tekstual. Misron itu, batasan misron itu tempat yang di situ sudah ada pasar, sudah ada pengadilan, sudah ada keamanan polisi lah, kalau sekarang itu kepolisian. Ini baru dikatakan misron, kota. Dan ini apa? Jadi kecamatan. Iya, pasar. Terus enten pengadilan kecamatan itu enten kan?
Ya agama menteri agama itu terus polsek kecamatan. Nah saya dari kecamatan Jumatannya jadi siji, ya tidak mungkin kan. Nah desa salah satu syarat tidak ada itu desa, jadi bawahnya tapi ada pasarnya, ada keamanannya, mungkin pengadilannya tidak ada, itu desa. Sami lah, saat ini desa saat jelas terus Jumatannya terus tunggal. Maka pengertian al-balad misrona koryatan ini saat ini sing cocok di kampung nih untuk dusun. Di penjelasan lain nih, ketika di situ sudah ada nama yang menetap, maka di situ sudah bisa dilaksanakan untuk sholat Jumat. Nah, boleh ada pendapat ya ketika di situ kumpul orang-orang sejumlah orang-orang yang sudah memenuhi syarat Jumat, sudah memenuhi syarat wajib dan sahnya sholat Jumat, maka bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka jangan heran misalkan di pabrik, kemudian di situ ada pelaksanaan sholat Jumat atau di komunitas-komunitas tertentu, betul saya kaget. Itu berarti yang gawe pendapat yang bahwa Jumatannya itu boleh dilakukan di mana saja saat di situ ada sejumlah orang-orang yang sudah bisa mengesahkan sholat Jumat. Tidak usah fanatik. Yang penting kita nih mengikuti yang jelas, yang sudah didapatkan dari guru kita, dari syarat yang jelas. Nah ini sih penting. Betul penting menyalahkan orang lain. Nek awak itu nglakoni yang ini ya sudah, itu yang dijalankan. Asal sudah dari guru atau sanad ilmuwan yang jelas. Kemudian syarat sah yang kedua adalah jumlahnya 40 tadi dulu ketika memakai yang 40. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, dilakukan selama masih waktu zuhur, bisa di awal bisa di tengah, pokoknya waktu zuhur sudah masih ada, maka boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Fa'in kharaja waktu awudimat asyurutu, kalau waktunya sudah keluar dari dari waktu zuhur belum melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada kodok sholat Jumat ada. Maka kalau waktunya sudah habis, maka sholatnya sholat zuhur. Misalnya pas Jumatan wonten musibah nopo sehingga semua penduduknya tidak sempat untuk melaksanakan sholat zuhur, sholat Jumat, sholat zuhur. Atau salah satu syarat tadi, syarat jumlahnya tidak 40 atau tidak ada di tempat yang mencukupi untuk sholat Jumat, maka sholat intinya menawi syarat sahnya tidak terpenuhi, maka ya sholat sambut. Nah, itu termasuk perempuan, misalnya laki-laki atau perempuan ikut tidak satu baris itu. 40 ketika yang mensyaratkan 40 itu laki-laki mau. Jadi 40 itu laki-laki saja, perempuan tidak termasuk di dalam hitungan 40 itu. Karena
Ya, ya, Kalau sudah sholat Jumat tapi wajib tetap wajib sholat dulu itu gimana sholat kayak teman-teman sedikitnya konten kalau sholat dulu berarti tapi masih yang setelah sholat Jumat tapi tetap wajib sholat dulu. setelah sholat Jumat wajib sholat dulu. Iya tetap. Oh, ada kelompok tertentu yang menerapkan itu, betul. Itu karena berangkat haji itu yang wajib sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat adalah laki-laki, maka perempuan tidak wajib. Sehingga ketika ikut melaksanakan sholat Jumat, dia harus sholat zuhur. Oke. Kalau boten mastani kelompok niku boten paham tah napa, boten badhe mastani niku. Menawi ada kelompok yang seperti itu, ada yang menerapkan seperti itu, ya karena menganggap bahwa ketika perempuan itu melaksanakan sholat Jumat maka dia belum melaksanakan kewajibannya karena sunnah, sehingga dia setelah sholat Jumat harus sholat dulu. Oke. Tapi pemahaman di dalam ketentuan untuk syarat yang tidak wajib itu bukan kemudian langsung hukumnya sunnah. Apalagi yang tidak wajib bukan perempuan mawon, musafir pun bukan wajib. Nah, jadi laki-laki musafir perjalanan kemudian ikut sholat Jumat, berarti dia harus sholat Jumat karena yang tidak wajib tidak hanya laki-laki. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah pada syukurna rahman nabi rahmatul mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin bi rahmatika